Dari sini kemudian tegangan dibagi agar dia mampu watt besar. Seperti ini ada dua resistor. Ini 10 kilo dan ini 2 kilo. Kemudian dari sini keluar disearahkan oleh B4148. Kemudian di sini kita ratakan dengan sebuah kapasitor nonpolar 103. Dan dari titik ini kemudian juga ground, ini adalah titik pengukuran sebagai output wattmeter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel ngoprek di rumah YouTube. Kali ini saya akan mendemokan cara membuat RF power meter untuk HF, artinya HF 1 hingga 30 MHz, dengan menggunakan dummy load 50 ohm dan juga sebuah dioda D1N4148. Untuk komponennya ini sudah saya siapkan, dan untuk skemanya adalah seperti ini ya. Skemanya seperti ini, kemudian akan saya gambar biar lebih jelas. Ini dari input sinyal dari output transmitter atau transceiver HF ya. Kemudian di sini masuk ke dummy load 50 ohm, 50 ohm, 40 watt. Dari sini kemudian tegangan dibagi agar dia mampu watt besar. Seperti ini ada dua resistor. Ini 10 kilo dan ini 2 kilo. Kemudian dari sini keluar disearahkan oleh D4148. Kemudian di sini kita ratakan dengan sebuah kapasitor nonpolar 103. Dan dari titik ini kemudian juga ground, ini adalah titik pengukuran sebagai output wattmeter. Ini menuju ke voltmeter. Bisa digunakan dioda, bisa digunakan voltmeter analog jarum, bisa dengan DVM atau digital. Jadi konsepnya seperti ini. Ini dioda 4148 yang ini sudah cukup jelas ya. Jadi ini sinyal input seperti ini aja. Kemudian nanti rumusnya akan saya jelaskan. Rumusnya untuk pembagian tegangannya adalah demikian: 36 volt DC ditambah 0,6. 0,6 ini untuk forward diodanya, kemudian dikuadratkan dibagi oleh 100. 100 itu adalah faktor pembagi yang sudah diperhitungkan dari dummy load. Jelas ya? Dan ini untuk hasil daripada rumus ini kalau dibuat dalam tabel. Dan cara membacanya, pada 1 volt maka terbaca untuk RF power yaitu sebesar 0,92 watt, kurang dikit dari 1 watt. Kemudian di 2 volt itu terbaca 2,43 watt. Pada 10 volt terbaca 40 watt. Pada 12 volt terbaca 57,15 watt. Kemudian pada 20 volt terbaca 150 watt. Tentunya kita harus memperhatikan dari kekuatan dummy loadnya nantinya, karena kemungkinan dummy load ini kekuatannya adalah sebesar 40 watt, maka
batas ukurnya sampai 40 watt ya, mungkin masih bisa kita baca hingga 57 watt itu. Apakah hal ini membahayakan voltmeter? Tidak. Paling-paling yang terbakar hanya dioda 4148 nya saja. Oke, saya tidak akan panjang lebar karena nanti akan menimbulkan kebingungan. Dan untuk memudahkan ini, maka sebuah voltmeter jarum alias avometer jarum dari Sanwa ini saya korbankan dan saya konversi menjadi wattmeter. Dan untuk angka-angka yang di sini sudah saya terjemahkan ke skala seperti ini. Ya, ini tidak pas ya karena ini penandaan saya manual. Pembacaannya yang pas adalah pada voltnya. Jelas ya. Jadi pada 50 volt itu terbaca hingga wattnya besar, hingga 200 watt. Tetapi dengan menggunakan pembatasan pada 20 volt, maka pada 20 volt itu terbaca 152,7 watt. Sudah sangat cukup saya kira untuk bisa mengukur hingga power 100 watt. 100 watt itu adalah sekitar 16,5 ya. Jadi kalau terbaca dari konverter RF to DC ini terbaca 16,5 watt, maka itu adalah outputnya sekitar 100 watt. Jadi jelas ya. Di sini kemudian mungkin Anda timbul pertanyaan, kenapa nggak dikonversi saja dengan power meter atau SWR yang pabrikan? Nah, ini adalah cara homebrew bro, cara DIY, agar kita bisa membuat sebuah RF power meter dengan sederhana dan akurasinya tidak jauh beda. Dan kita tidak perlu mengkalibrasi ini ke punyanya teman gitu. Hal ini bisa sebagai hal yang memudahkan Anda untuk membuatnya, dan Anda harus membuatnya untuk mengukur RF powernya berapa watt sih gitu, tanpa Anda harus mengkalibrasinya dengan RF power meter pabrikan. Kalaupun meleset, saya yakin tidak akan meleset dari 10%. Jelas ya. Dan ini untuk tabel konversinya. Baiklah, untuk membuktikannya kita akan buat ini dengan cara disolder. Ini saya hapus dulu. Dan saya siap menyolder. Untuk padnya ini sudah saya siapkan. Untuk input output sudah saya siapkan. Jadi nanti ini dummy load ini ada di posisi ini. Di posisi ini nanti. Ini harusnya ada T nih ya. Ini harus ada T atau juga seperti ini. Nanti biar gampang untuk mengukurnya. Atau juga dengan menggunakan cara sederhana, dengan cara dijumper aja nanti ya ke output dengan menggunakan konektor PL yang lain. Dari sini saya akan membuatnya ya biar gampang.
dan hasil filenya seperti ini. Ini baik ini maupun ini kita bisa gunakan untuk input ya, jadi mau inputnya yang mana terserah. Jadi pelaksanaan daripada skema tadi adalah seperti ini. Kemudian di outputnya yang ke probe voltmeter ini sebenarnya ada terminal gitu ya, harus menggunakan prinsip lebih pendek lebih baik, akan tetapi kita di sini homebrew, jadi apa yang bisa ada di dekat kita saat ini kita gunakan seperti ini. Kemudian untuk voltmeter yang sudah saya tera ini, saya buat ini, tinggal dicolokkan seperti ini, jelas ya. Kemudian kita singkirkan untuk yang tidak perlu. Di sini sudah ada untuk ini power meter jadi, power meter Maldol yang sudah saya modifikasi. Dan ini untuk akurasinya ini harus ditera lagi ya, susah ya bukanya. Kemudian ini anggaplah sebagai referensi. Kemudian ini ada frekuensi counter untuk membuktikan nantinya yang kita tes ini keluar RF enggak ya. Ini perlu ini. Oke, dari sini ini untuk alatnya sudah saya siapkan. Di sini kita perlu sebuah RF power untuk menguji dari voltmeter yang sudah kita buat, RF power meter yang sudah kita buat. Sudah ada saya siapkan untuk radio CP. Ini radio CP ini mempunyai kekuatan paling 40 watt ya. Tapi tadi dari pembacaan tadi di awal hanya terbaca 2 wattan ya. Ini ada kerusakan pada sirkuit PTT nya. Sebuah radio CB Centronic Mark II. Kalau Anda penasaran di dalamnya seperti ini, nah, ini RF powernya di situ. Oke, ini hanya sebagai alat uji. Kemudian dari sini kita siapkan ya, ini powernya nih saya masukkan strom 13,8, kemudian ini sudah saya colokkan. Dari sini ini untuk RF power meter kita sudah kita siapkan. Ini agak jauh aja di sini, dan RF power saya sudah siap untuk melakukan pembacaan di skala 10. Pada skala 10 ya maksimum membaca 40 watt. Dari sini input, kabel input, kemudian kabel input, sudah terkonek. Kemudian yang perlu saya lakukan adalah ini untuk frekuensinya di berapa ya, di channel 214 27125. Output frekuensi counter
27148 sekian ya. Oke. Kemudian pada output ini jangan lama-lama, nanti kebakar untuk ininya. Pada output terbaca di skala 10 pada 1 volt, hanya terbaca 1 watt kurang, 1 watt kurang di skala yang ini tuh. Dummy load tidak panas. Coba kita cek, coba kita pergunakan probe yang lain, ditukar probe yang lain, maaf. Apakah terbaca? Oke, untuk transmitter kita key, dan dia bisa membaca lebih besar lagi. Terbaca sekarang di 1 berapa itu, 1,6 itu 1,5 lebih ya, 1,5 lebih, 1 watt ini kalau di skala saya ini 1,6. Kalau 2 saja, 2 watt saja itu 2,4. Kalau 1 lebih itu tentunya sekitar 1,5 hingga 2 nih. Begitu. Ini pada HF atas, upper band, karena CB itu terletak di HF atas. Kalau untuk pembacaan RF bawah, sebenarnya kita harus punya RF power meter yang besar di 80 meter band atau 40 meter band. Itu nanti akan saya demokan di pemancar AM. Jadi ini untuk demo pada pembacaan di CB ya. Oh, ini ngunci terus. Oke. Kemudian saya akan bandingkan nih outputnya dengan RF power meter saya, yang RF power meter Maldol ini. Ini anget ya, berarti kalau anget keluar watt beneran ininya nih, dummy load. Dan kita akan bandingkan dengan RF power meter dari Maldol KW, Maldolan. Oke, saya tarik seperti ini sudah ada power, dan langsung saja di key, terbaca 2 watt, jadi nggak beda jauh ya, 2 watt. Kalau Anda menanyakan frekuensinya apakah benar, coba terbaca nggak setelah dibakar. Watt nih terbaca ya. Ini channel 14 27125, ini 125 kurang sekian head. Ini 2 watt tuh. Jadi demikian untuk demo pada HF atas di CB. Lain halnya kalau di 80 dan 40 meter band, di sana akan lebih akurat untuk penggunaan power meter ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kalau untuk RF power meter converter yang kita buat tadi ini, seperti ini, akan kita gunakan untuk mengukur RF di 2 meter band.
kita ingin tahu seperti apa variasinya dan akurasinya. Di sini sudah ada RF power meter ini ya, untuk Humbrol, untuk downloadnya, tapi ini untuk dari SX401. Kemudian di sini sudah ada sebuah HT Baofeng pada frekuensi 145 MHz. Ini akan saya tes ya, ini untuk setting power high. Ini dulunya high power ya, dan karena sudah lama dipakai baterainya turun performa dan dia tinggal 5 watt. Kemudian ini sudah langsung saya hidupkan ya, ini 4,5 ya, 4,5 watt, 4,5 watt pada 145 MHz. Oke, jelas. Kemudian saya akan pindahkan ini ke konverter. Downloadnya tetap sama. Download sudah terpasang, konverter tetap terpasang. Kali ini untuk output dari ini untuk mengukur DC output dari konverter itu kita sudah menggunakan voltmeter digital ya, AVO. Kemudian untuk datanya sudah saya siapkan, ini data untuk konversinya. Nah, sudah siap ya. Kemudian tadi untuk Baofeng 4,5 watt pada 145 MHz di SWR SX401. Sekarang pada frekuensi yang sama terbaca berapa watt kah UV82HP ini? Ini sudah tinggal pencet titik saya titik. Terbaca 3,5 ya, 3,4 seperti lihat. Ini udah ada hangat-hangat. 3,4 pada data ini berarti wattnya adalah 5,2. 5,2 berarti bleset dong. 5,2 berarti saya yakin ini masih keluar 6 watt sebenarnya. Tapi apakah begitu? Lebih presisi mana dengan SX401 tadi? Karena SX401 tadi juga pernah saya rubah untuk kalibrasinya masalahnya, dan saya belum pasti apakah itu akurat. Kemudian kita lakukan beberapa kali, 3,5 pada awalnya, tetap ya stabil di 3,4. 3,4 itu kalau pada data saya pada 4 saja 7,62 nih. Nah, ini pada konversi yang lain dari rumus tadi 3,4 itu antara 5 dan 7. 3,2 aja sudah 5,2 watt. Kemudian 3,4 berarti kalau nggak 5,5 ya 6. Tuh 5,5 atau 6. Jadi akurasinya akurasi Humbrol, tidak presisi banget, tetapi bisa kita gunakan untuk pembacaan secara terka-menerka alias pembacaan dengan menggunakan pendekatan. Ya, jadi demikian pemirsa cara kita membuat RF power meter Humbrol dengan menggunakan sebuah dioda D148 ya. Ya, ada pertanyaan silahkan layangkan komentar, dan juga silakan tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, di video-video yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.